Oke, kita lanjut ke part 2. Oke, mana nih coret-coretnya? Oke, di part 2 kali ini kita akan membuat kelanjutan ya. Oke, kita neraca panas ya. Kali ini kita bergeser ke neraca panas. Oke, sebelumnya di part pertama kita sudah membuat perhitungan untuk menghitung massa katalis ini ya. Oke, kemudian kita membuat distribusi perubahan konsentrasi terhadap panjang reaktor atau tumpukan katalis. Kali ini kita akan mencoba mencari ya neraca panas ya. Neraca panas pertama adalah kita menghitung perubahan suhu di sepanjang reaktor. Oke, perubahan suhu di sepanjang reaktor. Oke. Menghitung perubahan suhu di sepanjang reaktor. Oke, berarti kalau gini kita membutuhkan neraca panas. Oke, neraca panas. Kalau kita lihat ya, kita gambarkan. Mana ya? Oke, misal kita punya ini. Tadi ada fixed bed. Nah, ini yang ketika di atas Z-nya sama dengan Z, ya. Yang bawah di sini Z sama dengan 0. Oke, atau W sama dengan 0 sama. Nah, panas apa yang mengalir ada di dalam sini? Nah, itu adalah beberapa hal yang perlu kita imajinasikan terlebih dahulu. Kita mempunyai reaktan. Nah, kita memiliki reaktan masuk dari bawah. Ini ada FA in. Oke. Nah, berarti karena di sini ada masuk FA in, berarti ada panas masuk dari sini, panas umpan. Ya, ada QA input. Nah, tapi kan senyawanya nggak hanya A. Ya, berarti nanti ada QA, QB, QC. Berarti intinya di sini adalah key input. Nah, masuk ke dalam reaktor. Oke, masuk ke dalam reaktor fixed bed, berarti nanti umpannya ini masuk ya melalui dalam tube. Ya, nanti panasnya ini masuk ke dalam tube. Oke, berarti kita simulasikan. Nah, reaktannya ini masuk, gitu ya, masuk di dalam tube-nya. Kemudian kan ada masuk, pasti dia keluar juga. Nah, berarti nanti ada out. Nah, ini kan FA, atau kita bilang aja FI ya, karena komponennya ada banyak. Nah, I-nya bisa A, B, C, D, E, gitu ya. Yang keluar di sini adalah FI out. Sini ada F, I out. Oke, berarti di sini ada key out. Key output. Nah, ini ada tumpukan katalis, ada panas masuk dari umpan, panas keluar dari sini, dari produk, gitu ya, hasil reaksi. Kemudian dia kan bereaksi. Ketika bereaksi kita kan tahu ya, tahu ada nilai panas yang ada di dalam sini. Nah, ada nilai panasnya ketika dia bereaksi ya. Berarti di sini ada tinjauannya, itu adalah tinjauan reaksi. Tinjauan perubahan ya. Nah, ada RA-nya di sini. Nah, di sini kan berlangsung reaksi. Ya, ada min RA-nya. Nah, karena ada reaksi, berarti kita harus mengalihkan dengan yang namanya
entalpi ya, entalpi reaksi. Oke, entalpi reaksi berarti di sini ada delta H. Oke, ada entalpi reaksi. Nah, ini adalah delta H, R, reaction. Nah, entalpi reaksi ini ya tergantung ya. Namanya reaksi berarti ada kondisi saat dia standar, ya, kondisi panas standar, dan juga kondisi perubahan panas yang terjadi. Nah, jadi entalpi reaksi ini adalah nanti delta HR itu adalah delta HR0. Delta HR 298 ya ini. Kemudian ini harus kita tambahkan ini, berarti kita tambahkan dengan perubahannya ya. Perubahan komponen I, berarti ya panas yang berlangsung ya. Ini kan panas reaksi standar. Ini panas reaksi biasa ya. Misal DHR ya, delta. Ini delta HR udah ada ini. Kan kita punya reaksi kan MCP delta T ya. MCP delta T. Berarti kita CP delta T itu adalah massa. Oke, berarti kita memiliki ini yang bereaksi ya, yang bereaksi DF. Misalnya DFI gitu ya. Perubahan FI terhadap perubahan Z ya. Z. Ini baru kita kalikan dengan entalpi reaksinya ya. Ini kita kalikan dengan entalpi masing-masing. HI. Nah, ini juga disebut sebagai panas ya. Panas ketika bereaksi. Karena reaksinya kan ini nggak berlangsung di suhu 298. Nah, yang eksotermal atau endotermal nanti kedeteksinya di sini. Delta HR0. Kalau delta HR0 itu negatif, ini kan exo. Kalau delta HR standarnya itu positif, berarti endo ya, exo endo. Nanti harus ditambah dengan ini, delta FI per DZ dikali HI. Ini adalah ketika dia reaksi berlangsung. Nah, ini selama reaksi berlangsung. Ini udah di-record? Udah. Reaksi berlangsung. Oke, berarti ini delta HR yang pas bereaksi ini adalah sebagai panas juga. Nah, ini sebagai positif ya, kita tuliskan positif delta HR-nya. Nah, nanti tergantung di sini. Kalau dia eksotermal kan otomatis tandanya di sini minus ya, delta HR0-nya di sini minus, harus ditambahkan sama yang ini ketika berlangsung. Oke, berikutnya apa lagi? Berikutnya adalah pemanas atau pendingin. Kalau kita gambarkan dari tube gitu ya. Nah, tube itu kan kalau kita zoom atau kita tampak atas atau bawah. Oke, berarti kita memiliki posisi tube biasanya. Oke, kita buat dulu sini tube. Oke, berarti nanti ada tube.
yang ada di dalam tub itu adalah umpan, yang ada di luar tub itu ya biasanya kita sebut dengan shell. Nah, shell ya. Oke, berarti ini adalah shell. Oke, mana nih? Nah, ini adalah shell. Shell ini sebagai tempat pemanas atau pendingin ya. Ini sebagai tempat pemanas atau pendingin. Nah, berarti nanti ada pemanas dan pendingin yang mengalir. Berarti nanti ya sekali fluidanya masuk ke tub, sedangkan yang di sel itu ya sebagai pemanas atau pendingin. Ya, tergantung. Nah, biasanya kalau nanti eksotermal, ya butuhnya adalah pendingin. Kalau endotermal butuhnya pemanas. Oke, berarti nanti ini tergantung ke reaktor yang masing-masing digunakan, apakah sifatnya eksotermal atau endotermal. Ya, berarti kalau eksotermal pendinginnya itu bisa kalau suhunya di bawah 100 ya cooling water is okay lah ya, atau ya masih 50 dinginin suhu, tapi kan fixed bed nggak mungkin suhu segitu ya. Rata-rata tinggi ya, ratusan ya, 200, 300. Nah, biasanya pendinginnya down term ya. Nah, yang umumnya digunakan ini adalah down term. Nanti spesifik down term ada down term A, J, dan sebagainya. Pemanas ya biasanya steam. Oke, steam. Nah, kita lanjut ke sini. Oke, berarti nanti ada pemanas atau pendingin masuk. Oke. Kalau kita analogikan, nah seperti ini. Ini ada tube. Nah, kalau aja tube, gitu ya. Nah, berarti nanti fluida pemanas atau fluida pendingin ya masuk di dalam sini. Biasanya dia dari bawah sih, dari sini. Nah, ini masuk, dan masuk di sini, tuh. Nanti keluar di sana. Oke. Oke, berarti nanti ada key masuk pemanas atau pendingin. Oke, kita sebut aja key pemanas, misal key steam atau key pendingin input. Kemudian di sini ada yang output. Key steam or key steam untuk pemanas ya, atau key pendingin. Ini output. Oke, berarti nanti neraca panas yang terlibat ada apa aja? Yang pertama adalah ini key input umpan, key output yang udah jadi produk, kemudian key panas yang dari reaksi, ya. Kemudian key yang dari pemanas atau pendingin. Ini adalah ada 4 komponen yang harus nanti diingat untuk neraca panas ini, ya. Nah, terus kemudian apa ini namanya? Kita bikin neraca panasnya ya, berarti persamaan neraca panas. Oke. Persamaan neraca panas. Neraca panas. Oke, berarti kita memiliki rate of heat input. Kita punya rate of heat output. Kita punya panas reaksi. Oke, panas reaksi kita tambah ya. Nah, ini rate of
Biasanya reaksi ya, kita ya reaksi ya, rate of heat atau reaksi atau generasi ya biasanya. Nah, gini aja, generation. Kemudian ada pemanas atau pendingin, heat transfer. Ini sifatnya bisa positif, bisa negatif sih nanti. Rate of heat trans. Ini aja ya, kita singkat. Rate of heat trans sama dengan 0. Oke, kita steady state. Nah, kita mulai ke masuk nih. Masuk kita memiliki komponen ya. Komponennya itu ada banyak ya, ada ABCD ya, berarti nanti panas masuk, kita tulis dulu deh key input ya, biar gampang. Key input, nah inputnya ini saat kondisi Z-nya tadi itu 0 ya. Nah, ini key output, atau biar kita enak, input sama output ini kan hampir sama. Cuma bedanya mol-molnya aja ya, jumlah molnya. Nah, kita bikin aja key input itu adalah key saat Z sama dengan 0. Output itu adalah key saat Z sama dengan Z, atau Z delta Z juga boleh. Kemudian ada panas, kita punya panas reaksi ya. Oke, berarti kita anggap aja nih Q R. Kemudian ditambah dengan Q transfer. Oke. Q transfer ini ya, tergantung pemanas atau pendingin sih ya. Simbolnya kita bikin aja Q trans itu ya. Q trans sama dengan 0. Oke. Pertama kita untuk panas ini ya, masuk dan keluar. Panas masuk dan keluar. Oke, ini kita bikin yang atas ini persamaan. Kita melanjut dari sebelumnya ya. Nomor 7. Oke, ini persamaan 7. Sebelumnya 6. Nah, panas masuk kalau kita umpamakan reaktor gitu ya. Oke, kita gambarkan di sisi kiri. Nah, ini ketika Z sama dengan 0, Z sama dengan Z, dia komponennya kan, oke, kan reaksi bisa A, B, C, D, E, dan seterusnya itu ya. Kan dia ada misal FA, ada FB, ada FC, F produk misal FP. Ketika masuk kan ini kan ada FP-nya masih 0 gitu ya. Nah, yang bedanya cuma di angka. Yang di sini 0, di sana pas sudah selesai bereaksi ya FP-nya nggak 0, tapi FA-nya mengecil, berarti kan secara komponen bisa kita tuliskan. FA yang keluar juga sama. Ada FA juga, FB juga, ada FP juga, dan seterusnya. Nah, berarti ini kalau dari panas input, oke. Berarti kan bisa kita tuliskan kalau panas input itu adalah kan MCP delta T ya.
molnya itu Fa, kemudian dikali CPA, oke, kemudian ditambah FB, terus CPB, ini FC, ditambah FC, tambah FC, CPC, dan seterusnya, ini dikali dengan delta T. Ya. Kita kalikan dengan delta T per DZ. Ya. Atau perubahan suhunya itu adalah T per TR. Ya. T per TR. T per TR, T min TR. Nah, kita tulis. Nah, ini oke. T referensi ya, T min TR. Nah, gini juga bisa. Atau langsung kita bikin delta T per DR, itu juga bisa. Tapi kan konsepnya nanti langsung limit ya, berarti kan kalau begitu. Langsung ada konsep limitnya. Jadi kita bikin seperti ini aja dulu. Oke. Kemudian ini kan yang input ya. Oke, yang input ini berarti saat posisi Z sama dengan 0. Nah, yang output sama, persis kayak gini. Nah, yang output sama. Tapi kita ganti tandanya Z sama dengan C. Nah, panas. Output. Oke, panas output ini berarti kita bikinnya adalah sama dengan nih FA CPA ditambah FB CPB tambah misal FC apa F produk gitu ya, beda ya. Ini terserah simbolnya. Ini juga sama T min TR saat posisi Z sama dengan Z. Nah, ini bisa kita buat semacam bentuk penyederhanaan. Artinya kita bisa buat semacam penyederhanaan untuk memudahkan ya, untuk memudahkan. Oke, kira-kira nanti kita bikin seperti apa ini? Ini bisa kita sederhanakan ya. Tapi misal ya, oke. Ini saat masuk, dia kan posisinya ada FA0 ya. Ini ada FA0, FB-nya FB0, FC-nya FB0. Sedangkan keluar ini adalah FA0 kali 1 min XA. Ini 1 min XA. Ini juga FB kali seterusnya itu seperti itu ya. Tergantung mana yang produk, mana yang reaktan. Kalau produk kan enggak. Kalau reaktan kan FA sama dengan FA0 1 min XA. Karena berkurang. Tapi kalau produk, ya FA0 kali XA aja ya. Kali XA. Berarti ini tinjauannya tergantung ke bentuk reaksi masing-masing ya. Ke bentuk reaksi masing-masing. Apakah dia itu berubahnya itu kondisinya sebagai reaktan atau kondisinya sebagai produk. Oke, jadi kalau reaktan kalian 5 dengan reaktan kalian ada yang jumlahnya cuma 3 ya pasti bentuk yang panas input dengan panas output ini nanti bisa berbeda ya. Bisa berbeda. Nah, lantas nanti gimana caranya buat menggabung ya. Ini kan nanti harus
kita gabung ya, kita istilahnya itu kita jumlahkan nih. Kita jumlahkan. Oke, jadi penyederhanaannya nanti kita tulis lagi di kolom selanjutnya. Oke, yang penting ini panas input dan panas output. Oke, kita kasih catatan ya aja di sini biar ingat. Catatan yang tadi, catatan kalau untuk reaktan, nah, reaktan berarti nanti FA-nya saat dia posisinya Z ya, sama dengan FA0 1 min X. Nah, ini. Sedangkan kalau dia produk, nah produk, misal FP saat Z, nah tadi apa tuh? Dia nggak perlu dikurangin ya, tapi basisnya FA0, kenapa A? Ya, A-nya itu limiting reaktan. FA0 dikali XA. Nah, ini adalah basis-basis nanti buat penyederhanaan di sini. Nah, dalam persamaan di sini, kita kan tulis Q sama saat Z0 dikurang Q sama dengan saat Z sama dengan Z. Berarti ini harus kita kurangkan dengan ini. Nah, berarti nanti penyederhanaannya gimana tuh ya? Caranya ini kita harus kurangkan loh. Gitu ya. Kita sederhanain dulu yang ini ya, panas input dan panas output. Nanti QR-nya kita pisah-pisah baru kita gabung ya. Biar enak. Lanjutkan, ini lanjutan. Key in, min, key out. Oke, kita lanjutin panas in. Tadi adalah FA, CPA, ditambah FB, atau kita bikin persamaan reaksi dulu deh, biar kebayang ya. Nah, persamaan reaksi. Persamaan reaksi. Misal kita contohkan apa ya? AA gitu ya. Nah, AA ditambah BB menjadi misal CC tambah tambah DD ditambah EE. Oke. Misal gini. Nah, berarti kita lanjutin ya tadi key in min key out. Panas masuk, nah karena reaksinya seperti ini berarti kita harus sesuaikan. Nah, tapi yang ini juga kita masukin sebagai input. Walaupun nanti masih 0 ya kalau yang di posisi key in, tapi ya nggak masalah. Kan karena nilai angka-angka mula-mula kan pasti diketahui di pemrograman awal. Jadi semua komponen yang terlibat kita tuliskan aja. Jadi ya ini FA, apa namanya? FA CP A ditambah FB CPB, gitu ya. Terus kita lihat ininya. Yang namanya model persamaan reaksi itu adalah yang produk dikurang yang reaktan. Istilahnya. Ini kan sigma ya. Jadi totalnya nanti itu adalah total yang produk dikurang yang reaktan. Kan biasanya seperti itu. Konsep-konsep panas nanti yang ruas kanan dikurang dengan yang ruas kiri. Oke. Kita cek dulu. Oke. Sigma
Oke, kita lanjut. Nah, tadi ini panasnya. Oke, tadi kan kanan kurang kiri ya. Nah, kanan kurang kiri itu, kanan kurang kiri itu berlaku kalau untuk persamaan reaksi. Maksudnya ini yang berlangsung ketika bereaksi itu kanan harus dikurang dengan kiri. Karena ini kan input sama output, benar-benar kondisi in sama kondisi out. Nah, itu kan nggak berlangsung reaksi. Karena kondisi mula-mula sama kondisi setelah reaksi. Nah, yang kita tadi ditulis persamaan reaksi ini supaya kita bisa tahu aja komponennya apa aja dan koefisiennya apa aja. Oke, seperti itu. Berarti di sini ada FA, FB, kita tambahin juga. FC, CPC, tambah FD, CPD, tambah FA, CPE. Nah, ini dikali delta T ya. T min TR. Nah, ini untuk input itu saat posisi Z sama dengan 0. Kan? Nah, nanti ini harus kita kurangin dengan saat posisi Z sama dengan Z. Dikurang. Nah, ini lumayan panjang ya. Oke, karena di sini lumayan panjang, biasanya itu kita lakukan semacam penyingkatan ya. Tapi ya mungkin di bawah aja deh nanti. Kita bikin di sini FB, EFA, CPA tambah FB, CPC, FB, CPB, tambah FC, CPC, tambah FD, CPD, tambah FE, CPE, kali T min ref saat posisi Z sama dengan Z. Nah, ini baru nanti kita substitusikan. Kita buat semacam kondisi substitusi. Oke, kita bikin substitusi atau ini dengan. Nah, limiting reactannya A. Oke, berarti kan FA. FA0 1 min X. Oke, kalau berikutnya FB. B itu reaktan, berarti ya FB0 dikurang FA0 kali X. FA0 kali X. Kalau dia C itu kan produk, berarti C itu produk. Nah, ini kan ada koefisien B, berarti ini harus ada B-nya di sini. Ini B per A. Jadi koefisien-koefisiennya juga ya harus kita perhatikan ya. Apakah udah satu semua atau belum? Berarti di sini apa nih? FB produk akhir FB0 dikurang B per A kali FA0 XA. Oke. Kalau FC ya berarti C per A. Ada FC0-nya dulu ya. Kan bisa jadi ada. Karena misal reaktor kalian recycle gitu ya. Misalkan ada produk yang recycle, berarti FC0 ditambah FA0 XA. Dan seterusnya. Oke, seperti ini. Jadi nanti ini, nah kalau kita masukin FA-nya ke sini, nah terus
pada saat Z sama dengan 0, ini dia kondisinya masih 0 semua di sini. Di sini FA0, FC0, FD0. Oke, kemudian ketemu sama ini. Ya, kita misalkan ya, misal komponen A. Komponen A kan inputnya itu FA0, outputnya itu kan dikurang FA0, 1 min XA. Nah, tersisalah yang namanya FA0, ini apa nih? Berarti tersisa FA0 kali XA. Nah, ini adalah bentuk penyederhanaan untuk komponen A. Begitu juga nanti untuk komponen B, komponen C, dan komponen D. Nah, bentuk penyederhanaannya itu ini nanti kita lakukan. Nah, sekarang adalah kita sederhanakan bentuk persamaannya dulu. Nah, biasanya ini bentuk pengurangan ini. Nah, ini bisa kita sederhanakan. Ini kan ada FA, FB, FC, FD. Itu adalah sebagai bentuk sigma. Kan total. Berarti sigma FI CPI. Itu aja. Sigma FI kali CPI dikali DT per DZ. Ya. Dikali berarti T min TR. Saat posisi Z sama dengan 0, nah ini harus dikurangkan dengan sigma FI CPI T min TR. Nah ini ya, FI CPI-nya dikurung. T min TR, mana ya? T min TR saat posisi Z sama dengan Z. Nah, ini adalah penyederhanaan key in dan key out. Nah, ini FA, FB, FC, FD ini adalah FI CPI. Ini kalau istilahnya menyederhanakan persamaan. Tapi the real di programnya kita nggak bisa FI CPI ya. Tapi kita harus jabarkan kayak gini. FA kali CPA tambah FB CPC dan seterusnya. Begitu juga nanti ini kan dikurangin. Nah, ini kita penyederhanaan lagi di sini. Oke. Lanjut selanjutnya. Oke, mana lagi nih? Ntar kita lihat dulu ya. Oke, ini kita kasih nomor persamaan dulu. Tadi 7, ini ada persamaan 8. Kemudian kita masuk persamaan berikutnya adalah QR, panas reaksi. Panas reaksi atau QR. Nah, panas reaksi atau QR, reaksi ini berlangsung ya. Nah, kita bikin sini QR. Reaksi ini berlangsung dalam fixed bed, berarti ada kinetikanya. Rate of reaction, berarti ada min RA-nya, min RA aksen. Min RA aksen itu satuannya adalah sebagai joule. Kok joule lagi? Mol ya. Mol per massa katalis kali waktu. Berarti kita harus kalikan dengan massa katalis. Ya. Ini. W. Atau delta W. Kita tulis satuannya ini di bawahnya biar terbayang. Ini adalah mol per kilogram katalis misal sekon. Yang ini adalah kilogram katalis. Berarti tersisa mol per sekon. Nah, mol per sekon ini udah flow rate. Nah, udah flow rate tinggal kita kaliin sama ini kan yang bereaksi. Kita kalikan dengan delta H.
Kita kalikan dengan delta HR. Delta HR. Delta HR. Nah, kita kalikan dengan delta HR. Oke, sebenarnya delta HR itu satuannya. Kalau kita masukin joule ya, joule per mol. Ya. Joule, kok joule lagi. Joule per mol. Oke, jadi ini semuanya udah nanti sebagai joule per sekon atau joule per kilogram. Ya. Joule per sekon itu kan watt. Ya. Oke, udah. Kalau udah kita masukin min RA. Min RA-nya kan udah ada substitusi di video sebelumnya kita jelaskan. Min RA K kali CA ya. Nah, rate of reaction. Rate of reaction ya. K action kali CA. Nah, di sini. Kemudian kita butuh delta W. Delta W-nya harus kita substitusikan. Oke, delta W mana nih? Delta W. Delta W. Nah, kita substitusikan persamaan nomor 5. Oke, persamaan nomor 5. Sehingga nanti sedikit lebih panjang ya. Persamaan loh, mana ini ya? Oke, ini. Substitusi persamaan 5. Oke. Sehingga nanti menjadi seperti apa bentuknya, berarti nanti QR sama dengan min RA aksen. Delta W tadi adalah apa tadi? Rho B Pi per 4. Rho B Pi per 4 dP kuadrat kali NT kali 1 min epsilon dikali delta Z sama 5 ya, DZ delta Z. Baru ada delta HR. Oke, ini ya, kalau kita jabarin adalah ini min RA kali delta HR dikali Pi per 4 D kuadrat NT ada porosity 1 min epsilon. Oke, ini delta HR-nya harus kita cari. Nah, delta HR-nya itu ada persamaan lagi nanti. Nah, apa itu delta HR? Ini kita persamaan 9. Ini yang tergolong paling panjang ya, neraca panas. Nah, mencari delta HR. Jadi nanti delta HR adalah delta HR standar ditambah dengan, nah ini baru persamaan reaksi. Kita tulisin lagi tadi, persamaan reaksi. Nah, kita tulis sini persamaan reaksi. Persamaan reaksi. Misal tadi AA tambah BB menjadi CC tambah DD ditambah EE. Oke. Berarti di sini entalpinya ini kan ada sigma atau delta, delta ya. Nah, delta ini berarti yang kanan dikurang kiri, yang kanan itu ada komponennya CDE. Oke, komponennya ada C kali D kali E. Oke, berarti ini harusnya adalah
HF-nya berarti nanti bentar, kalau kita bikin kita memiliki entalpi itu C kali delta T ya. Berarti itu nanti ini CPC ditambah CPD ditambah CPE dikurang ada CPA dikurang CPB. Oke, ini artinya delta CP ya. Kita bisa sebut ini sebagai delta CP. Ini kali delta T. Delta T ya T min TR. Delta T-nya adalah T minus TR. Nah, ini adalah bagian daripada delta HR nanti. Nah, ini kita buat persamaan 10. Persamaan 10. Oke, nanti ini yang dibutuhkan ya. CPC DE min AD T min TR. Oke, ini ya, apa namanya? Panas yang disebabkan oleh reaksi yang berlangsung. Delta HR298 ini standar, sedangkan yang ini adalah suhu yang berubah-ubah. Nah, suhu yang berubah-ubah. Jadi ini tergantung. Kan reaktor kan suhunya berubah-ubah. Maka reaksinya delta HR standar ditambah delta H yang ketika suhunya berubah-ubah, yaitu ini. Delta CP T min TR. Oke, ini udah. Sekarang kita ke pemanas atau pendingin ya. Oke, pemanas atau pendingin. Oke, pemanas atau pendingin. Nah, pemanas atau pendingin, oke, itu biasanya kita memiliki yang namanya heat transfer coefficient. Heat transfer coefficient itu adalah, oke, ini kita misalkan QP, pemanas atau pendingin ya. QP itu adalah heat transfer coefficient UD dikali dengan heat luas transfer. Nah, ini dikali dengan T minus T pemanas atau pendingin. Nah, dia bernilai positif kalau seperti ini, atau juga biasanya QP-nya di sini, yang di awal di sini ada yang tandanya negatif Q trans. Nah, itu tergantung ya, tandanya negatif kalau nanti UD kali A. Kalau dia ada negatif di depan, berarti ini dibalik jadi TP minus T. Nah, ini sama. Oke. Karena P ini pendingin, ya. Nah, kalau pendingin, kan dia terjadi didinginkan. Berarti suhu pendingin ini lebih besar daripada suhu T. Jadi, T min TP pasti positif. Ya. Kalau dia steam, QS, ya, nanti jatuhnya pemanas, berarti nanti UD kali A. Ini T min TS. Nah, suhu reaktornya lebih kecil daripada TS. Berarti ini nanti negatif. Nah, supaya pengurangannya enggak ini, ya ada minusnya di depannya. Ada minusnya. Jadi ya beda di situ aja. Nilai panasnya ya. Berarti nanti atau sama aja dengan UD
dikali dengan A, kali dengan A, buka kurung, TS minus T. Oke, jadi seperti ini yang bentuk positifnya. Berarti ini adalah pemanas. Ini adalah pendingin. Oke, pendingin. Pemanas berarti panasnya masuk ya. Ada sesuatu yang masuk. Pendingin ya berarti ada sesuatu yang terjadi penurunan. Oke, seperti ini berarti kita lihat A. A di sini adalah luas transfer panas. UD ini adalah koefisien heat trans. Jadi ini beda-beda, mau yang cooling water beda, drone term beda, steam beda. Nah, jadi kalau steam nanti bukan UD ya, kalau steam nanti delta H entalpi ya. Entalpi bisa saturated liquid, saturated vapor ya. Kalau steam nanti jatuhnya UD-nya itu delta H. Oke, A-nya ini luas transfer panas. Nah, transfer panasnya ini kan apa yang dipanaskan atau didinginkan? Yaitu adalah umpan yang ada di dalam tub. Oke, jadi kita punya tub seperti ini. Nah, pemanas atau pendingin itu menyelubungi lapisan luar tub. Nah, ini di sini. Nah, ini adalah bisa pendingin ya atau pemanas. Pendingin atau pemanas? Pendingin, pemanas. Berarti dia menyelubungi ya, menyelubungi tub. Sedangkan katalis sama komponen lain itu ya ada di dalam tub. Nah, yang lain ada dalam tub. Nah, ini kan sel ya, yang di luar ini sel. Oke, berarti luas transfer yang di sini A itu sama dengan luas selimut tub. Oke. Berarti atau apa luas selimut tub itu Pi kali D kali delta Z dikali dengan kan ini luasnya berarti kan keliling lingkaran 2πr atau Pi kali D kali panjangnya delta Z, panjang reaktor atau tub, dikalikan dengan jumlah tub NT. Nah, berarti dapatlah nanti QP sama dengan UD dikali dengan Pi kali dengan D-nya ini diameter OD ya. ODT, diameter outside tube. ODT. Outside diameter tube, kemudian dikali UD, kali Pi, kali UDT, kali NT. Ini T min TP kali DZ. Jadi seperti ini. Ini adalah persamaan selanjutnya, persamaan 11. Oke, jadi di video kali ini kita membuat penyederhanaan terlebih dahulu untuk masing-masing komponen. Baru nanti akan kita gabungkan ya. Kan kita gabungkan ke semuanya. Oke, jadi kalau kita ringkas di sini pertama tadi ada ini untuk input dan output sigma FIPI delta T. Oke, di sini kemudian ada, nah ini adalah reaksi. Reaksi ini min RA rho B pi per 4 dP kuadrat
sekian ya, sekian ini. Oke, kemudian kita punya UD. Nah, di sini pemanas. Nah, ini UD, Pi, ODT, NT. Ini T min TP kali DZ. Nah, T min TP berarti ini T min TP untuk pendingin ya. Untuk pendingin adalah T min TP, berarti nanti kalau untuk pemanas itu adalah T min TS ya. Tapi ada negatifnya nanti di depan, ya ada negatifnya T min TS. Nanti baru semuanya akan kita gabung ya. Akan kita gabung menjadi satu. Oke, jadi ini semua keempat-empatnya ini kita akan masukin dalam satu persamaan ya. Dalam bentuk satu persamaan. Oke, jadi seperti itu aja. Kalau kalian mau pakai yang ruas kanan, untuk di sini juga boleh. Ada TP min T atau TS min T. Jadi ini bebas ya. Oke, kita lanjut ke video berikutnya. Ya, biar nggak terlalu panjang ya. Oke, selamat mencoba.